Yang terhormat Bapak Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika. Yang terhormat Bapak Arif Yahya, Menteri Pariwisata. Yang terhormat Bapak Gatot Demobroto. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat eselon 1 dan 2 serta jajaran komisaris dan direktur utama BUMN serta para hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam peluncuran buku Indonesia Through Times 1945-2012. Izinkan kami untuk memulai sambutan ini dengan menyampaikan ucapan terima kasih dari Menteri kami, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, kepada pihak panitia atas undangan untuk hadir dalam acara ini. Seperti tadi disampaikan, Ibu Menteri juga menyampaikan permohonan maafnya karena tidak bisa hadir di acara ini yang sebetulnya sudah beliau tunggu-tunggu, karena sedang mendampingi Bapak Presiden berkunjung ke negara sahabat. Beliau sangat tertarik dengan dunia filateri dan memandang bahwa buku ini merupakan sebuah kemajuan penting dalam perkembangan filateri Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati serta hadirin yang saya muliakan, sebagai seorang yang bekerja di Kementerian Luar Negeri atau sebagai diplomat, kami acap kali mendapatkan pertanyaan seperti apakah Indonesia. Untuk menggambarkan Indonesia secara komprehensif bukanlah hal yang mudah. Indonesia kaya, sangat kaya dengan sejarah, kebudayaan, keanekaragaman flora dan fauna, serta keindahan dan kekayaan alamnya seperti yang tadi telah digambarkan di dalam film. Bisa kita bayangkan jika kita harus menjelaskan tentang keindahan Danau Kelimutu di Flores, Nusa Tenggara Timur, tadi ada juga di situ. Menjadi lebih menantang ketika kita harus menjelaskan bahwa warna danau yang ada di sana, yang awalnya adalah biru, hijau, dan merah, berubah menjadi coklat, coklat gelap, biru langit, dan coklat bata di tahun 1987. Tadi bisa kita lihat di film itu, perangko ternyata mampu menjelaskan ini semua. Keindahan Danau Kelimutu telah kita tampilkan dalam perangko yang dirilis tahun 1976, yang warnanya masih biru, hijau, dan merah, tadi jelas sekali di situ. Dan pada tahun 2008, setelah berubah menjadi coklat gelap, biru langit, dan coklat bata. Jadi saya kira inilah kelebihan dari kita bisa mengkoleksi, tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Gatot bagaimana kita mengkoleksi dari sejak tahun 1945 hingga 2012. 1.250 perangko yang termuat di dalam Indonesia Through Times 1945-2012 menjadikan buku ini sebuah tools yang sangat efektif di dalam memperkenalkan Indonesia kepada dunia internasional. Dalam kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan bahwa buku ini juga telah dijadikan oleh Kementerian Luar Negeri sebagai cenderamata untuk semua menteri negara sahabat yang hadir pada peringatan 60 tahun KAA di bulan April kemarin. Meskipun belum sempat diluncurkan, tapi sudah kami manfaatkan, Bapak. Jadi kiranya di masa yang akan datang, buku Indonesia Through Times 1945-2012 tidak hanya mengisi rak-rak buku perpustakaan dan masyarakat di dalam negeri maupun di luar negeri, tapi kami yakin buku ini juga bisa menjadi sebuah media yang sangat efektif untuk membangun persahabatan dan menjalin kerjasama dengan negara lain, khususnya people-to-people contact. Kami berharap di masa depan melalui buku ini, melalui kecintaan para filatelis kita terhadap perangko, kita kemudian dapat berkawan dengan bangsa lain dengan lebih mudah. Dari tukar-menukar perangko, kita kemudian bisa mempromosikan Indonesia dan menggali potensi-potensi kerjasama antar bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia,
Izinkan kami menutup sambutan ini dengan memberikan selamat kepada panitia dan penyusun buku yang telah bekerja keras dalam proses mengkoleksi dan menyusunnya. Kiranya Indonesia Truth Times 1945-2012 bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Esti. Ya, salam kami juga sampaikan nanti tolong ya Bu ke Ibu Retno. Tolong buatkan dalam bentuk digital. Cuma waktu itu saya belum dengan revenue streamnya dari apa. Kalau ini souvenir, sebagai souvenir kita jual nanti $100 atau 1 juta rupiah. Itu udah lazim. Jadi misalkan kita cetak 1000 ya dapat 1 miliar. Nah kalau digital umumnya orang itu dapat dari subscribe. Jadi kalau kita langganan. Yang kedua kalau kita mengakses, setiap mengakses bayar 100 rupiah dan billingnya bisa kita buat. Yang ketiga ini mungkin paling mudah dan paling lazim, advertising. Waktu itu memang saya menawarkan 1 juta per lembar, tapi saya pikir-pikir relatif susah itu Mbak ini, Pak Valentino. Saya ganti aja. Usulan saya kalau ada misalkan perhutani nih atau Bank BRI itu pasang logo di situ per lembar bayar 100.000 aja. Misalkan untuk sebulan atau untuk 3 bulan. Jadi saya kira dengan small denomination ini, uang yang kecil, orang tidak terlalu banyak berpikir. Misalkan untuk ukuran BRI mengeluarkan 1 juta, saya akan pasang di 10 lembar, itu tidak akan susah. Keuntungannya pasti digital. Kita ada menterinya kayak ngomong. Kreasi lebih mudah, produksinya jauh lebih mudah dan updated terus. Jadi kalau misalkan kita diminta untuk mencetak 1945 ke 2025 katakan, kita sudah updated terus. Poinnya di produksinya mudah. Dan ketiga, ini paling penting nih, distribusinya mudah. Perang nggak sama yang printed? Menurut saya juga enggak. Masing-masing ada pasarnya. Yang printed ada pasarnya, 1 juta itu saya juga akan beli pasti untuk souvenir. Teman-teman Kemenlu paling banyak mungkin akan beli untuk souvenir dan diplomasi tadi. Yang print, yang digital media itu bagus. Dan saya harus bongkar sedikit rahasianya. Ini untuk kepentingan promosi, kepentingan saya terutama. Nomor 1 yang disukai orang. Saya belum lihat tadi film yang tadi. Itu perfect. Indah sekali kan Pak. Ini para filatelis pasti marah ke saya. Kalau filatelis kan lihatnya picture itu nomor 2. Nomor 1 paling disukai promosi sekarang video. Nomor 2 picture, baru nomor 3 teks. Apalagi udah mengglobal seperti sekarang. Nah, kalau kita punya digital media, bisa kita kawinkan Pak. Di Kemenpar ini banyak sekali film-film indah yang seperti tadi disesuaikan dengan tema Prabowo saat itu. Tadi kan udah bagus, cultural muncul, Saman muncul, Prabowo samanya, karena Toba muncul, dan itu bisa update terus. Sehingga kalau teman-teman Kemenlu atau Kemenpar yang sedang promosi akan mudah. Jadi usulan saya, Pak Gatot ya ketuanya atau Pak Valentino, buat digital media ini. Atau begini aja lah kita deal. Kalau misalkan biaya untuk membuat digital media 100 juta, Kemenpar yang pertama pasang iklan sebesar 100 juta rupiah kan. Kayaknya bisa. Kalau server dan lain-lain ada Menkominfo di sini, tinggal ditodong aja. Nah, ini kombinasi yang bagus, segera mungkin diluncurkan mumpung sedang hangat-hangatnya sekarang. Tapi setelah bukunya laku tentunya ya. Jadi kalau kita orang marketing udah pasti yang utama itu dulu, setelah itu muncullah versi yang baru yang digital. Nah mungkin demikian dari saya, semoga usulannya kali ini diterima Bu Mbak Dini sama Pak
Valentino buat versi digital media sehingga membantu promosi, yang paling penting soalnya promosi pariwisata Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.